sini saya ambil latar belakangnya Marcus Garvey, yaitu aktivis politik, jurnalis dan seorang nasionalis kulit hitam Pan Afrika mengatakan, orang yang tidak mengetahui sejarah, asal usul dan budaya masa lalunya seperti pohon tanpa akar. Jadi kalau pohon tanpa akar itu seperti tubuh itu. Yang kedua, peribahasa Jawanya kacang ojo lali marang kulite. Kacang jangan lupa melupakan kulitnya, atau ojo lali marang sangkan para minggu. Ini saya ambil dua pokok kata aja, jadi supaya nanti kita ingat sekolah itu kan ya perlu ada sinar orang Serban bilang begitu seperti itu. Nah, pengertian ikat atau udeng kata orang Sunda itu adalah merupakan salah satu kain yang berfungsi menutup kepala. Jadi sama dengan topi itu menutup kepala fungsi awalnya. Tetapi budaya penutup kepala ini setiap bangsa selalu ada. Nah, motivasi awalnya bisa jadi untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Jadi misal kenapa kita pakai pelindung gitu kan? Nah, seperti pakai daun pisang itu kan sudah pelindung juga, tapi untuk dari hujan. Nah, misalnya apa pelindung dari panas, tidak gangguan serangga dan benda tajam. Selain itu memiliki fungsi estetik. Estetik ini ada seninya, ada identitas. Dari identitas ini merupakan ciri, oh ini status sosialnya apa, lama kedudukan seseorang itu sosial. Itu inti daripada pengertiannya. Nah, sejarahnya bagaimana? Ikat atau udeng dikaitkan dengan Prabu Ajisaka ketika melawan raksasa Dewata Cengkar. Ini legendanya yang kecanduan daging manusia yang menguasai di Pulau Jawa. Udeng Prabu Ajisaka ternyata sangat panjang sampai bisa menutupi Pulau Jawa, sehingga bisa melemparkan Dewata Cengkar ini terusir dari Jawa dan terjebur di Segara Kidul. Ini legendanya seperti itu. Nah, dari legenda ini udeng dapat diartikan sebagai akal budi yang panjang, bisa mengalahkan atau meleburkan hawa nafsu angkara murka yang dilambangkan oleh Dewata Cengkar. Jadi filosofinya ke sana. Nah, udeng melambangkan kesadaran dan akal budi yang mengekang hawa nafsu. Itu intinya. Jadi mengikat hawa nafsu dan mengekang hawa nafsu. Nah, setelah pecahnya Kerajaan Mataram pasca Perjanjian Giyanti 1755, Kesultanan Mataram dibagi dua, itu Yogyakarta dan Surakarta. Nah, Blangkon mengalami evolusi atau perubahan di mana pria Yogyakarta masih berambut panjang dan menggelung rambutnya sehingga ikatnya itu bentuknya mondolan, itu ada yang jonggolan di sini ya. Nah, sementara pria Surakarta karena lebih dekat dengan orang Belanda, baru mengenal cara bercukur, jadi terpus, jadi tidak ada jonggolannya. Nah, ditemukan ada beberapa versi Blangkon seperti Kejawen, yaitu meliputi daerah Banyumas, Bagelen, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Kediri, dan Malang. Pasundan banyak, pesisiran, Ayaran, Jawa Timur dan Bangkalan. Nah, Tengkulak yaitu Banten, Cirebon, Demak dipakai oleh para santri. Menurut penjelasan di sana ya. Jadi Cirebon itu sangat berbeda sekali. Lah macam ikatnya, keragaman bentuk corak ikatan serta motif ikat atau udeng dan blangkon bervariasi di setiap daerah, sehingga bisa menggambarkan pola pikir, pandangan dunia atau karakter orang-orang di daerah tersebut. Contohnya udeng Bali. Sudah lihat ya, udeng Bali seperti itu, yang bolong ada ininya. Yang terdapat ikatan bunga di depan diartikan sebagai ngiket manah atau pemusatan pikiran, dan mempunyai bentuk yang tidak simetris dengan bagian kanan ditinggikan, yang merupakan harapan agar si pemakai itu selalu berusaha melakukan kebaikan. Jadi filosofinya seperti itu. Nah, udeng Pacul Goang, Sidoarjo, Jawa Timur bermakna kewibawaan, berilmu tinggi, rendah hati, dan senantiasa bertakwa. Ikat udang Jawa, ikat Jawa, orang Jawa memandang kepala itu atau rambut dan wajah merupakan mahkota, bagian terpenting yang terhormat di tubuh manusia. Dahulu kebanyakan orang Jawa memanjangkan rambutnya, namun tidak membiarkan acak-acakan. Rambut biasanya digelung dan diikat dengan ikatan kain yang saat ujung ikatan itu tersebut diikat ke belakang kepala, bermakna filosofis berupa peringatan untuk mampu mengendalikan diri. Jadi filosofinya dari sana, digelung langsung diri. Nah, pria zaman dahulu hanya membiarkan rambutnya tergerai hanya pada saat di rumah atau dalam sebuah konflik, misal perang atau berkelahi. Jadi terbuka itu kalau misalkan perang atau di rumah. Kalau di luar pasti digelung. Terbalik ya. Orang sibuk bingung. Rambut dalam filosofi orang Jawa melambangkan perasaan. Rambut di bawah ikat adalah perasaan yang disembunyikan, yang harus dijaga rapat-rapat, menjaga perasaan sendiri demi menjaga perasaan orang lain. Itu filosofinya. Oke, kita lanjut blangkon. Nah, blangkon ini seperti ini, yang blangkon
muncul belakangan dari budaya keraton dan bentuknya instan sebagai simbol ciri khas dan pembeda kaum ningrat keraton dengan masyarakat jelata yang hanya memakai ikat sebagai penutup kepala. Jadi kalau ikat orang Jawa, masyarakat umum yang seperti ini aja. Ini ya. Simpel 3 ada yang seperti ini. Tapi kalau di keraton belangkon seperti ini dan ini ada 2 belangkon. Jadi untuk bangsawan. Iya, bangsa.